Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait integral lipat, yaitu pembahasan mengenai konsep integral lipat. Jadi saya tekankan sekali lagi, pembahasan ini hanya sampai kepada konsep integral lipat itu seperti apa. Jadi untuk proses penyelesaian permasalahan terkait integral lipat nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas konsep terkait integral lipat saja, seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa integral itu digunakan ketika kita ingin mencari luas daerah di bawah kurva, yaitu untuk integral pada fungsi satu peubah ya. Kalau di fungsi satu peubah kita bisa lihat bahwa misal kita punya fungsi f(x) ya. F(x) kalau kan kita misalnya ingin mencari integral f(x) dx, maka secara geometri bisa kita gambarkan bahwa kita ingin mencari luas daerah di bawah sebuah kurva. Katakanlah ini kurvanya, ini kurva f(x). Nah, di sini ini adalah daerah-daerah yang ingin kita cari. Maka penyelesaian untuk pencarian daerah atau penentuan luas daerah di bawah kurva itu menggunakan konsep integral. Biasa disebut integral satu peubah, yang mungkin sudah dipelajari pada kalkulus 2 mungkin ya, kalkulus 2 atau kalkulus 1 sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai integral lipat. Nah, untuk integral lipat itu sendiri yang menjadi pokok poinnya adalah kalau integral satu peubah itu kita ingin mencari luas di luas daerah di bawah kurva. Sementara integral lipat itu diperuntukkan untuk mencari volume di bawah permukaan. Seperti itu. Jadi kalau integral mencari luas daerah di bawah kurva, sementara integral lipat itu untuk mencari volume di bawah permukaan. Nah, di mana nanti kita akan konstruksi ya, atau kita akan dekati seperti apa kita bisa menentukan volume di bawah sebuah permukaan seperti itu. Nah, di sini kita berikan sebuah ilustrasi. Katakan di sini kita punya bidang ya, punya bidang persegi panjang di sini di bawah. Jadi kita akan mencari volume di bawah permukaan di sini. Ini. Nah, ini adalah permukaan. Ini adalah sebuah permukaan di mana permukaan ini didefinisikan sebagai fungsi z, yaitu f(x, y) atau fungsi dua peubah ya di sini ya. Nah, kita ingin mencari volume di bawah permukaan ini. Di bawah permukaan ini dan di atas alas persegi panjang ini ya. Nah, di sini kan di atas persegi panjang ini yang dibatasi oleh persegi panjang ya, yang dibatasi oleh persegi panjang dan di bawah permukaan f(x, y). Nah, kita ingin mencari volume benda tersebut itu berapa atau seperti apa. Nah, kalau kita tarik di sini persegi panjangnya ya, persegi panjang ini kita tarik, maka ini katakan ini sebagai bidang ya, sebagai bidang S ya, sebagai bidang S, di mana bidang S ini kalau kita partisikan atau bagi menjadi beberapa persegi ya, beberapa persegi, maka akan diperoleh persegi ini, persegi kecil ini ya. Nah, persegi kecil ini kita bisa katakan bahwa atau kita partisi ya sebanyak n buah partisi misalnya ya. Kita partisi menjadi n buah partisi. Nah, dari n buah partisi itu kita ambil salah satu titik sampel yang nantinya mewakili dari partisi-partisi ini.
Katakan kita ambil satu titik sampel di sini, di mana titik sampel ini dengan panjang dan lebarnya itu ada delta xk dan delta yk ya. Di sini panjang dan lebarnya dari persegi kecil ini yang menjadi sebuah titik sampel. Nah, di sini ya, di dalam persegi ini kita ambil sebuah titik ya, titik sampel tersebut, di mana titik sampel tersebut memiliki koordinat yaitu x bar k dan y bar k. Nah, titik sampel ini sendiri akan digunakan sebagai tinggi dari bangun. Jadi di sini misalnya titik sampel ini kita anggap sebagai tinggi dari bangun ini ya. Dan kalau misalnya kita ambil semua, jadi semuanya ini kita buat bangun ya, sebuah bangun yang memenuhi persegi panjang ini ya, yang memenuhi persegi panjang ini, dan artinya nanti persegi panjang ini akan tertutup oleh bangun-bangun itu sendiri. Maka ketika kita ingin menghitung volume dari bangun di bawah permukaan ini, sama saja kita akan menjumlahkan volume dari balok-balok atau volume dari balok-balok yang terbentuk dari partisi yang sudah kita buat ini. Jadi seandainya ini hanya satu ya, ini satu sampelnya saja. Jadi kalau misalnya kita buat di sini, misalnya kita buat di daerah sini, kita buat di daerah sini, terus di sini kita buatkan sampai dengan sekecil mungkin, maka ini akan terisi dengan balok-balok ya, balok-balok dengan n buah baloknya nanti. Karena kan kita di sini persegi panjangnya kita partisi menjadi n buah partisi, sehingga nanti baloknya menjadi n buah balok seperti itu. Nah, kalau kita melihat di sini kan permukaan ini adalah permukaan yang tidak rata, sehingga tinggi dari setiap bangun ini itu tidak akan pernah sama ya, tidak akan pernah sama, sehingga kita tidak bisa menggunakan hinggaan misalnya ada 30 balok yang tersusun, maka kita akan menentukan nilai dari volume ini dengan menjumlahkan 30 balok itu. Tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita menyadari bahwa tinggi dari balok-balok yang tersusun itu berbeda ya, karena permukaan ini merupakan permukaan yang tidak rata. Nah, sekarang di sini kan di sini ini kan balok ya, ini balok. Jadi kalau kita tahu balok ini memiliki alas ya, balok yang terbentuk ini memiliki alas, yaitu daerah yang diarsir ya, daerah ini ya. Jadi satu balok ini mewakili ini adalah daerah yang diarsir dengan tinggi balok itu sendiri dari titik sampel ini adalah fungsi x bar k, y bar k. Jadi ini x bar k, y bar k ini adalah nilai fungsi pada titik sampelnya. Berapa nilai fungsi pada titik sampel itu mewakili tinggi dari balok tersebut. Sehingga secara harfiah kalau kita ingin menghitung volume dari balok, maka volume balok itu atau volume satu balok itu sama saja dengan luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya adalah delta xk dan dikali delta yk. Karena kan tadi alasnya berbentuk persegi panjang ya, jadi panjang kali lebar seperti itu. Sementara tingginya adalah nilai fungsi pada titik sampel, yaitu f x bar k, y bar k. Sehingga volume keseluruhan, kalau ini kan tadi volume satu balok, jadi volume keseluruhan dari balok itu bisa kita dekati ya, bisa kita dekati yaitu dengan cara mencari jumlah volume balok ke n. Kalau kita tadi kan alasnya kita partisi menjadi n buah partisi, maka di sini ketika kita ingin mencari volume bangun di bawah permukaan itu, maka kita harus mencari volume balok ke n-nya seperti itu. Sehingga di sini bisa ditulis sigma
ya, sigma K sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan volume ke N, atau bisa kita tulis sigma K sama dengan 1 sampai dengan N. Untuk fungsinya tadi kan luas volume itu adalah fungsi X bar K, Y bar K dikali delta X kali delta Y. Sehingga kalau hal ini kita bawa ke limit ya, jadi limit sama saja kita ingin mencari limit P mendekati 0 untuk sigma K sama dengan 1 sampai dengan N F bar K, Y bar K dikali delta XK dikali delta Y sama dengan L. Jika limit ini ada ya, jika limit ini ada, maka sama saja dengan ya, maka sama saja dengan integral ya, integral lipat dari Fx, Y dA ya. dA ini adalah ya, untuk luas ini itu sama saja dengan volume dari volume dari bangun di bawah luas permukaan, di bawah permukaan Z ini. Di sini P itu sendiri adalah panjang diagonal terbesar. Jadi kalau di sini ini adalah panjang diagonal terbesarnya. Kalau di sini adalah panjang diagonal terbesar misalnya. Kalau misalnya panjang diagonal terbesarnya saja mendekati L, mendekati 0, maka otomatis ya, ketika kita partisi dan ketika kita lihat dari si kecil-kecil itu, maka tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah dari jumlah dari volume balok ini itu sama saja merepresentasikan volume dari bangun di bawah permukaan fungsi atau di bawah permukaan Z itu sendiri. Ya, jadi permukaan di sini itu dilambangkan sebagai bukan dilambangkan, di dalam di dalam sebuah fungsi itu dikatakan sebagai fungsi Z, di mana fungsi Z itu merupakan fungsi dua ubah seperti itu. Nah, itu makanya di sini kita dapatkan bahwa integral lipat dari Fx, Y dA itu sama dengan volume. Sebenarnya ini hampir sama ya, penarikan kesimpulannya sampai dengan integral ketika kita bicara di fungsi satu peubah. Jadi fungsi satu peubah ataupun fungsi dua peubah itu sebenarnya sama saja. Karena kalau di fungsi satu peubah itu kita akan melihat banyaknya partisi-partisi atau banyaknya partisi ya, atau pilahan-pilahan yang kita pilah di bawah kurva itu, sehingga pilahan itu menjadi sangat-sangat kecil, sehingga ketika partisinya itu kecil gitu ya, maka kemungkinan dari nilai limitnya itu ada seperti itu ya. Jadi di sini ini yang menjadi acuannya sama halnya dengan integral dari fungsi satu peubah ya, juga sama, itu dimulai dari limit ya. Jadi konsep integral itu sebenarnya bermula dari konsep limit seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk konsep integral lipat ini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana caranya kita mencari solusi dari integral lipat seperti itu, atau menghitung integral lipat ya. Jadi pada bahasan kali ini kita hanya sampai di membahas konsepnya saja. Oh, ternyata kalau integral lipat itu diperuntukkan untuk mencari volume di bawah permukaan dengan tadi pendekatan-pendekatan yang kita gunakan, baik dari pendekatannya ke limit atau pendekatan dari jumlah dari volume keseluruhan dari persegi panjang yang telah kita partisi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.